konsisten demi keberhasilan dan ikhlas untuk pengabdian. Mungkin kalimat tersebut pantas melekat pada sosok advokat yang dikenal oleh para warga Pekalongan ini. Pria yang telah menghabiskan setengah usianya untuk fokus di bidang hukum itu, bahkan menjadi pelopor yang menyatukan para advokat di Pekalongan dan sekitarnya. Inilah dia, Yusuf Ahmad, SHI MH. Oke Pak Yusuf, akhirnya kita ketemu ya Pak ya, bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin ini kan walaupun terletak di tengah-tengah daerah kabupaten gitu ya Pak ya, di Wiradesa gitu, tapi kan nggak banyak orang tahu ya ternyata di sini ada kantor IKADIN seperti itu ya Pak. Nah mungkin boleh diceritakan dulu nih dari Pak Yusuf sendiri profilnya seperti apa? Kalau saya sendiri kelahiran 81, kalau sekarang itu berarti sudah di atas 43 tahun, dan saya bergelut di dunia hukum itu sudah sejak dari mahasiswa. Kalau kesininya itu berarti sudah hampir 25 tahun di dunia hukum, karena dulu saya bekerja sebagai pembuat gugatan di pengadilan sejak karir pertama setelah lulus kuliah. Nah setelah itu kita masuk dunia hukum menjadi advokat langsung, tidak ada kerjaan lain kecuali pengacara. Jadi dari awal memang sudah menjadi lawyer seperti itu. Ditambah saya kemudian memperdalam ilmu hukum sebagai magister hukum pidana di Semarang. Nah, semakin kesini saya dipercaya untuk memegang ketua DPC IKADIN Pekalongan Raya yang meliputi dari kota, kabupaten, dan juga dari Batang sampai Pemalang. Jadi tiap hari memang bersinggungan dengan hukum. Di samping banyak juga kita juga melakukan advokasi sosial seperti kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, bakti sosial, penanganan rob, banjir dan sebagainya, kemiskinan. Kita juga mengedukasi di situ. Paling tidak kita IKADIN ikut andil di masyarakat untuk membantu bidang advokasi dan hukum. Seperti itu. Oke, luar biasa. Ini kan berarti sudah jauh banget ini Pak ya langkahnya ya. Tapi ngomong-ngomong soal advokat ini kan dari cerita Pak Yusuf itu berarti memang benar-benar konsisten fokus banget gitu ya Pak. Dan itu memang jarang ada orang yang kayak gitu Pak. Biasanya akan merasa salah jurusan atau mungkin salah pekerjaan ini kayaknya nggak cocok akhirnya dicoba-coba yang lain. Nah ini gimana sih kalau dari Pak Yusuf sendiri kok bisa benar-benar fokus? Apakah memang minat dari kecil atau gimana Pak? Memang dari jurusan pertama kuliah itu saya ambil hukum S1-nya seperti itu, dan dari keluarga teman-teman juga mendukung karena saya itu cerewet, suka tanya, kritis, suka mengoreksi dan sebagainya. Kan katanya cocoknya di bidang pengacara. Akhirnya memang kecapean juga dari itu, dan memang fokusnya dari awal itu memang hukum. Dari kecil itu memang hukum seperti itu, dididik untuk belajar hukum seperti itu. Hingga sekarang ini tidak ganti-ganti profesi. Oke, berarti memanfaatkan skill yang talkative itu ya Pak ya. Oke, nah ini kan kalau misalnya dari tadi kita sempat ngobrol sebelumnya ya bahwa Pak Yusuf ini sudah berpuluh-puluh tahun ini ya di sini. Mungkin awal mula sebagai ketua itu kan pasti akan ada proses perjalanannya, apalagi yang kita tahu sendiri bahwa Pak Yusuf itu sebagai pelopor ya adanya IKADIN di Pekalongan. Itu mungkin boleh diceritakan Pak prosesnya pembentukannya seperti apa? Prosesnya itu dulu ketika saya bekerja sebagai pembuat gugatan di pengadilan. Jadi ketika ada klien atau orang yang akan membuat gugatan di pengadilan pada tahun 2007 itu yang melayani saya. Tatap muka pertama sebelum ketemu hakim, sebelum ketemu yang lainnya kepada saya dulu. Cerita apa dan sebagainya kepada saya dulu. Nah nanti akan saya bikin gugatan atau permohonan seperti itu. Nah, dari situ pengalaman tambah banyak, akhirnya banyak yang menghubungi. Oh Pak Yusuf aja yang cocok untuk megang IKADIN seperti itu. Dan memang dulu belum ada IKADIN di Kota Pekalongan, Kabupaten tidak ada. Nah, baru sekitar tahun 2007, 2008, 2009 terbentuklah IKADIN pertama kali hanya satu orang, saya yang megang seperti itu. Hingga sekarang sudah melahirkan beberapa IKADIN yang lain, dan sekarang pun sudah inden banyak yang ingin bergabung dengan IKADIN baik dari kota, kabupaten, Pemalang. Sampai di Pemalang itu
mantan Bupati Pemalang, Pak Juni itu juga ikut gabung di Ikadin seperti itu. Berarti kan secara garis besar dari beberapa kota itu nggak hanya Pekalongan ya Pak, Iya. itu memang hingga sekarang saling bekerja sama ya Pak ya, Iya, saling saling sinergi sinergi. gitu ya, nggak ada yang Pemalang mau bentuk sendiri nih atau Iya. mungkin Batang mau bentuk sendiri gitu, nggak ada ya Pak? Kalau nanti sudah berkembang dan banyak personelnya, kemungkinan nanti akan membentuk sendiri. Karena memang Ikadin itu terbesar kedua setelah Peradi. Memang. Tapi tertua memang Ikadin. Karena sebelum adanya Peradi itu juga ada Ikadin lebih dulu. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal Ikadin sendiri kan berarti Ikatan Advokat Indonesia seperti itu ya Pak. Nah, dalam suatu yang bisa dikatakan organisasi tersebut ya, pastinya kan fungsinya adalah untuk membantu masyarakat juga ya, Iya, seperti itu. betul. Nah, keberadaan Ikadin sendiri di masyarakat, peran-perannya itu seperti apa Pak? Mungkin kalau dari selain tadi bakti sosial ya. Iya. Selama ini banyak masyarakat kecil yang ketika terkena hukum itu sulit untuk mendapatkan keadilan. Ketika mau datang ke pengacara itu pasti ada biaya yang sangat mahal. Nah, Ikadin hadir untuk menjembatani itu. Mereka kaum-kaum termarginalkan yang ketika kena kasus hukum tidak bisa mencari bantuan, maka kita Ikadin menyiapkan bantuan hukum secara gratis. Banyak yang telah kita bantu, baik dari kasus narkoba, kasus pencurian, kasus macam-macam lah, kasus buruh di PHK dan sebagainya, itu paling banyak malah. Di Pekalongan paling banyak buruh di PHK tidak mendapatkan haknya. Nah, kita mendampingi mereka, mengadvokasi masyarakat yang memang membutuhkan. Dan kita bebaskan dari biaya yang seharusnya mereka keluarkan. Nah, ini peran serta Ikadin dalam membantu masyarakat yang ingin mencari keadilan. Seperti itu. Oke, berarti memang ada bukti nyatanya ya Pak ya. Ada. Dan itu sudah banyak Pak kasusnya yang Sudah sudah banyak. dibantu. Sudah banyak. Contoh kasus kemarin kita menyelesaikan kasus di Krapyak Anajah, itu masyarakat yang marginal yang garis bawah itu mau digusur dari tanahnya. Alhamdulillah kita hadir di situ, kita bisa mengadvokasi dan sampai sekarang masih duduk di Anajah. Terus di Blusi ada beberapa karyawan yang di PHK yang tidak mendapatkan, hanya kita advokasi, alhamdulillah juga menang. Dan banyak lagi, ada penyiraman kasus air keras, itu juga kita dampingi. Ada di kabupaten juga banyak. Itu alhamdulillah ketika Ikadin hadir bisa mendapatkan keadilan untuk mereka yang memang harus kita bantu. Seperti itu. Oke, nah dari Ikadin sendiri kan berarti banyak anggotanya ya Pak ya sekarang ya. Mungkin dari Pak Yusuf sendiri atau mungkin dari teman-teman sendiri itu rata-rata kasus yang paling banyak di Pekalongan itu apa Pak? Kalau di Pekalongan paling banyak untuk sementara ini itu kasus psikotropika, narkoba. Itu memang banyak yang kita dampingi di pengadilan, itu kasus pidana. Beda dengan kasus perdata. Memang selama ini itu angka kejahatan karena narkoba itu tinggi di Pekalongan. Bahkan penghuni lapas itu dari persentase itu 80% karena pasal narkoba dari penghuninya. Berarti kan paling banyak dominasi seperti itu. Oke. Kalau misalnya itu udah ngeri banget ya Pak ya, Iya. apalagi di Pekalongan kan makin banyak ini generasi mudanya ya. Iya betul. Nah, kalau kasus yang terberat sendiri Pak, yang menurut Pak Yusuf pernah tangani? Kasus yang terberat sebetulnya kasus itu tidak ada yang berat, tidak ada ringan. Sebetulnya sama, ketika kita mendapatkan porsi solusinya itu sama. Tinggal bagaimana kita mensikapi, memberikan solusi terhadap kasus itu. Kalau dibilang berat, semua berat. Tapi kita tidak, kita akan samakan semua penanganan kasusnya. Sementara yang terbaru ini kita menangani kasus korupsi PAD Kota Pekalongan yang saat ini kita advokasi. Karena di situ ada sesuatu yang dianggap korupsi sehingga ditangkap orang yang melakukan korupsi. Nah, kita mengadvokasi itu. Dan kalau merujuk pada kasus-kasus sengketa, itu sengketa tanah, tapi itu perdata. Itu banyak sekali kita advokasi di wilayah Pekalongan Utara. Adanya mafia tanah yang mengklaim punya tanah dan sebagainya. Bahkan laut pun disertifikat.
Oh, Ini ada luar ini. biasa Iya. ya. Di wilayah krematorium sepanjang sana itu kita advokasi. Karena ada klaim seseorang yang mempunyai sertifikat tapi ternyata laut. Nah, ini sulit sekali kan? Ini. Nah, seperti itu kan. Ini juga kita tangani, kita bareng-bareng menangani itu. Bagaimana sih kasusnya? Bagaimana pemerintah mensikapi hal tersebut? Dulunya daratan kemudian menjadi lautan. Yang punya sertifikat bagaimana? Kan seperti itu. Atau kemudian di situ tuh tanah negara bebas. Tapi ternyata kok muncul sertifikat. Ini mafianya siapa? Nah, itu di situ. Karena ini berhubungan dengan berbagai pihak. Betul. Tidak satu orang saja. Ada lembaga-lembaga negara yang ikut campur di dalam situ. Munculnya produk hukum. Sertifikat itu kan produk hukum dari negara. Kok bisa muncul? Padahal ini adalah tanah negara dan sebagainya. Nah, ini persoalan pelik yang ada, yang banyak melibatkan pihak-pihak seperti itu. Dianugerahi karir yang cemerlang, tak membuat sosok Yusuf Ahmad hanya fokus pada materi yang didapatkannya saja. Ia tersadar, tugas advokat sejatinya adalah penegak keadilan. Organisasi Ikadin Pekalongan Raya yang dicetuskannya kini telah membuahkan hasil. Banyak perkara hukum yang telah dibantu berkat kekompakan bersama para anggotanya, bahkan tanpa dibungut biaya. Sosoknya yang berprinsip kuat, tekun, dan maksimal dalam setiap targetnya membuat kasus-kasus yang ditangani terselesaikan dengan baik. Bahkan, perjuangan yang dilalui tidak sia-sia. Saat ini sosok advokat Yusuf Ahmad banyak dikenali bahkan hingga di luar kota Pekalongan. Oke, mungkin perkenalkan dulu Pak untuk nama, kemudian sebagai apa? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman, biasa dipanggil di lapangan Taufik Gobel, intinya gitu Mbak. Terima kasih. Oke, mungkin sebagai apa di sini dan siapa Pak Yusuf gitu? Kebetulan di sini saya sebagai driver dari Mas Yusuf untuk ngantar ke sana kemari apa yang diperlukan oleh beliau. Oke, berarti kan ini deket banget ya Pak hitungannya ya. Mungkin kalau misalnya menurut Bapak terkait Pak Yusuf itu sosok yang seperti apa sih Pak? Kalau Pak Yusuf sendiri itu orangnya memang sangat unik, antik, dan orangnya itu apa adanya. Dan dia tidak berpikir terkait masalah materi, keuangan, finansial harus mendapatkan sekian-sekian, tidak ada. Jadi orangnya itu memang benar-benar orang opo-none lah kalau bahasa orang Pekalongan itu. Dan dia tidak ingin keduniawian ataupun apa, enggak. Jadi rata-rata saya mendampingi beliau itu rata-rata hampir saya selalu ngomong, sob lebih baik membuka aja semacam kayak dinas sosial aja, karena kita selalu membantu free, gratis, tidak dibayar, itu sering. Jadi memang sangat unik dan antik sebagai pengacara di masa kekinian ini. Oke, berarti orangnya tulus baik itu ya? Iya, seperti itu. Dan dia tidak pernah menyebutkan berapa sekian juta, sekian nominal disampaikan, tidak pernah. Oke, kalau misalnya selaku ke teman-teman gimana Pak? Kalau untuk teman-teman, karena beliau itu dulu basicnya orang lapangan, orang yang tahu situasi di lapangan, jadinya lebih baik banyak teman daripada banyak musuh. Intinya kan gitu. Jadi semua dari kalangan bawah sampai kalangan atas pun dia mempunyai channel ataupun rekanan-rekanan situ Mbak. Oke, mungkin boleh perkenalkan dulu Pak untuk nama kemudian selaku apa? Oke, baik. Saya Ahmad Rifai, sarjana hukum. Saya advokat dari DPC Ikadin Pekalongan Raya. Oke, mungkin boleh tahu dong terkait Pak Yusuf itu kayak gimana sih orangnya di keseharian mungkin, atau mungkin kita berbicara? Ketika keseharian, beliau sosok yang sangat inspiratif bagi kalau misalkan seperti mahasiswa
paralegal, lawyer-lawyer muda, beliau sangat bagus untuk dijadikan panutan. Kalau dari ketika bekerja sendiri kayak gimana sih? Kayak apakah tegas banget atau gimana? Tegas sama baik hati orang. Kalau ke masyarakat sekitar, gimana? Beliau sangat bagus, contohnya seperti kemarin selagi pas bulan Ramadan bagi-bagi beras gitu. Terus juga ada kemarin santunan anak yatim di acara Muharraman, beliau juga ngasih kepada anak-anak yatim yang terdekat gitu. Jiwa sosialnya tinggi ya? Betul, sangat tinggi beliau itu. Oke, mungkin kalau misalnya dari untuk yang Mas tahu di keluarga kayak gimana? Beliau sosok seorang kepala keluarga yang bagus, yang baik. Kalau sekiranya ya pokoknya luar biasa banget lah, nggak ada permasalahan. Inspirasi ya? Ya. Untuk pesan untuk Bapak. Ya, semoga semakin sukses dan jaya selalu untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di wilayah khususnya Pekalongan Raya. Tapi menurut Bapak yang pernah ditangani untuk kasus hukum itu yang begitu sulit atau rumit dalam prosesnya, tapi itu sampai goals dan itu yang benar-benar gila kok bisa sampai iya betul. Pernah itu kita dalam kondisi yang menurut kacamata hukum itu kita kalah karena kita mengadvokasi seorang janda tua nenek yang tidak memiliki sertifikat, yang rumahnya berada di atas sertifikat orang lain. Oke. Tapi ternyata itu kita bisa menangkan, dan ini lawannya berat karena pas pampres. Wow. Pengawalnya Pak Jokowi. Nah, tapi alhamdulillah dengan berpegang hukum, kita percayakan kepada hakim, kita alhamdulillah bisa dimenangkan, dan sampai sekarang sudah kita eksekusi karena kasus ini kasus yang fenomenal. Musuhnya kan berarti kan ini kita masih berpegang ya, Pak? benar-benar hukum harus ditegakkan, jangan tumpul ke bawah. Betul. Kan seperti itu kan, biasanya kan seperti itu kan. Nah, kita memang harus apa istilahnya itu, melihat hukum itu harus adil, lurus. Bahasanya apa itu istilahnya? Tumpul ke atas atau tajam ke bawah. Nah, itu. Nah, itu kita tegakkan betul-betul. Kita berhadapan dengan orang yang punya power. Tapi alhamdulillah masyarakat kecil ini masih diberi kesempatan dan keadilan untuk menang, untuk menikmati rumahnya. Dan sertifikat itu dibatalkan kemudian. Itu satu kebanggaan yang kita mengiranya sudah tidak punya harapan, tapi ternyata ada harapan untuk menang. Luar biasa, apalagi dari masyarakat yang biasa seperti itu ya Pak ya? Masyarakat yang biasa, yang kecil, musuh gajah, semut melawan gajah. Iya. Nah, mungkin kalau terkait dari adanya kalimat hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya Pak ya. Tapi apa pendapat Bapak terkait hukum di Indonesia itu yang saat ini makin kesini makin sering berubah-ubah ini Pak? Iya. Bahwa memang ketika mereka yang mempunyai hukum, memainkan hukum, maka mereka yang tidak buta hukum akhirnya tidak mendapatkan keadilan. Itu memang banyak seperti itu. Tapi ketika viralnya hukum yang dipermainkan, akhirnya bersatunya masyarakat, netizen ya. Kalau tidak viral, no justice, no viral. Apa? Iya. Kebalikan ya? No viral, no harus viral dulu gitu ya, Pak, betul. Harus viral dulu baru mendapat keadilan seperti kasus yang kemarin di Cirebon itu. Nah, mereka tujuh orang yang terpidana kasus Vina itu, kemudian netizen menggemborkan keadilan akhirnya betul. Baru ditangani kan seperti itulah. Memang ada hukum yang harus didahulukan, yaitu restorasi justice. Artinya bahwa hukum itu tidak melulu harus pidana, harus penjara. Tapi ada sisi yang harus diletakkan, didamaikan, dimediasi. Itu lebih baik, kekeluargaan. Mengutamakan ultimum remedium. Nah, itu tidak melulu harus ketika terpidana itu harus masuk penjara. Tapi ada sisi yang humanis, ya kan? Harus didahulukan dulu. Ini bisa didamaikan, ini bisa didudukan, dan ini ada hukum masyarakat. Nah, di sini yang perlu kita tekankan bahwa semuanya tidak harus masuk penjara. Seperti itu.
Nah, kalau dari kasus-kasus yang ditangani oleh Kadin sendiri itu kan kebanyakan kasus hukum gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kita mau tahu juga dong kalau dari advokat sendiri kan selain untuk menangani kasus hukum itu juga memberikan pelayanan gitu ya Pak ya sebagai kontribusi untuk negara juga bahwa membantu untuk memberikan penyuluhan. Nah, mungkin dari Kadin sendiri apakah pernah memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait hukum kepada masyarakat Bapak? Kita sering advokasi di kelurahan-kelurahan. Dulu kita lakukan di Kelurahan Sapuro, di Kelurahan Panjang. Kita hadirkan permasalahan, kita kumpulkan masyarakat untuk memberikan pencerahan hukum. Kita juga masuk ke sekolahan-sekolahan. Itu. Ini jadwalnya Agustus atau Oktober itu nanti kita masuk ke Go to School. Kita memberikan edukasi kepada adik-adik, siswa-siswa untuk kita edukasi tentang masalah hukum, karena bahayanya ketika tidak tahu hukum itu banyak yang tergelincir. Banyak generasi muda sekarang yang serampangan, yang kemudian banyak seperti terjadinya geng motor, anak pang, karena tidak mempunyai bekal hukum. Asalkan dia bergerak, asalkan dia melakukan sesuatu tindakan yang sebetulnya itu berakibat fatal. Karena kemarin kita mendampingi tawuran di Batang, antara perbatasan Batang Pekalongan. Itu kan korbannya meninggal. Itu kan pelakunya kan dari SMP, SMA. Iya. Karena ketidaktahuan sehingga terjadi seperti itu. Itu di Kota Pekalongan dan itu sudah 3 kali kejadian. Tawuran seperti itu dan juga di exit tol yang baru itu. Iya. Nah, mereka karena ketidaktahuan mereka akhirnya sembarangan bertindak. Padahal itu sangat melanggar hukum, bahkan menghilangkan nyawa orang. Sekelas SMP ini anak SMP bawa celurit, tawuran, ngertinya ini akan adu kekuatan bareng belum ada surat perjanjiannya tidak akan menuntut hukum, itu tidak bisa, itu harus, makanya kita hadir ke mereka agar mereka juga tersadarkan dan tercerahkan bahwa ini tindakan ini melanggar hukum dan seperti itu. Nah, selama ini memang belum banyak yang melakukan advokasi ke situ, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Pada intinya untuk memberikan kesadaran sejak dini seperti itu ya Pak ya? Betul. Iya. Sayangnya kita bergerak bebas, tidak ada pandangan dari manapun. Jadi ketika kita ada masa senggang ini, bulan ini, ayo kita turun. Seperti itu, kita adakan. Kemarin kita di Warung Asem juga mengadakan seperti itu, di SMP 2 seperti itu. Ini kemudian akan dijadwalkan kembali. Berarti kalau dari pemerintah sendiri ada kontribusi untuk Kadin? Selama ini kita bergerak tanpa didampingi stakeholder dari mereka. Kita memang pure advokat pejuang. Jadi tanpa harus nunggu komando dan sebagainya kita maju memberikan pencerahan itu. Karena kita juga sadar kepada bahwa hukum itu penting untuk masyarakat. Makanya kita tidak butuh komando dari stakeholder yang ada. Kita tetap bergerak seperti itu. Sekemampuan kita. Kalau seperti itu berarti kan dari Kadin itu murni untuk mengabdi seperti itu ya Pak? Betul, bagian dari mengabdi. Banyak yang mengatakan Pak Yusuf itu pengacara pro bono, pengacara yang tidak pernah dibayar. Karena tidak ada nominalnya. Seperti itu. Saking lebih sering peduli kepada masyarakat yang benar-benar butuh bantuan seperti itu ya Pak? Kecuali kalau kasus bisnis lain lagi. Iya. Nah, seperti itu. Kalau kasus advokasi masyarakat, banyak mereka yang itu pro bono. Tapi luar biasa ini ketulusannya ya Pak. Tapi kalau dari Pak Yusuf kan sudah lama banget ini bisa dikatakan sukses gitu ya sebagai advokat di Pekalongan. Nah, struggle apa sih Pak yang pernah dirasakan? Pastinya kan akan ada kesulitan-kesulitan gitu ya Pak ya, yang sampai sekarang. Kita sebagai advokat ketika membela klien, otomatis musuh akan juga musuh kita. Iya. Itu pasti. Karena kita bagian dari orang yang, oh ini penghalangnya ini, pengacaranya ini, seperti itu. Dan itu memang banyak kejadian. Bahkan rumah saya pernah digeruduk 40 orang, bawa sajam semua. Wow. Alhamdulillah saya disuruh menghindar dulu. Jangan dilawani hal yang semacam ini, konyol seperti itu. Dan itu banyak. Kasus-kasus yang di luar nalar pun banyak. Karena nggak terima gitu ya Pak? Iya, mereka yang kalah, yang tidak terima, akhirnya juga menujunya kepada kita pengacaranya siapa, seperti itu. Ada dicari itu,
itu fotonya mana, namanya siapa, BIN-nya siapa, tanggalannya kapan, dicari. Taruhannya nyawa ya Pak? Betul, hampir saja seperti itu. Dan saya juga sering, memang itu hal-hal yang tidak kasat mata, tidak terlihat, tapi itu nyata terjadi seperti itu. Karena sering kejadian seperti itu. Dan makanya kita juga waspada sejak dini. Makanya ketika ada perkara pasti kita gelar perkara dulu. Seperti apa ini dan sebagainya. Duduk perkaranya mana, solusinya apa, itu pasti. Karena itu kesulitannya pun akan mengikuti kepada kita. Kalau kitanya kemudian tidak tebel jaketnya, juga ikut hancur. Seperti itu. Karena bahwa orang yang berperkara itu, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Itu. Iya betul. Hindari perkara. Oke, nah ini kan kalau dari kontribusinya luar biasa sekali nih dari Kadin Pekalongan Raya seperti itu ya Pak. Mungkin ada pesan-pesan untuk para pemirsa Pak? Terima kasih untuk para pemirsa yang budiman dan baik hati. Kami dari Kadin, khususnya pendampingan hukum, memberikan edukasi kepada masyarakat agar sejak dini belajar hukum, mengetahui hukum agar kita tidak dihukum. Karena apabila kita tidak tahu hukum, kita akan menjadi korban dari hukum itu. Karena hukum itu bisa dipermainkan oleh mereka-mereka yang menguasai hukum, yang tahu hukum. Ketika kita tahu hukum, kita tidak bisa dipermainkan oleh hukum. Nah, sangat penting sekali hukum, karena semua lini kehidupan itu pasti bersinggungan dengan hukum. Tidak mungkin tidak. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pasti bersinggungan dengan hukum, dan itu pasti harus diingat itu ya, hukum. Dan waspada dan hati-hati bahwa kita jangan sampai menjadi korban dari hukum. Oke, pastinya untuk selalu waspada dalam setiap tindakan ya Pak ya, apalagi sebagai masyarakat. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak atas sharing-sharingnya hari ini. Luar biasa, ini banyak insight yang didapatkan oleh kami semua ya, termasuk pemirsa yang ada di rumah juga. Mungkin terima kasih Pak, saya selalu ya. Kita ketemu lain kali Bapak. Terima kasih. Oke. Jiwa kemanusiaannya yang tinggi membuat pria 43 tahun ini yakin bahwa tak semuanya harus dinilai dengan uang, selagi bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan. Perihal balasan, ada Tuhan yang Maha Sayang.